bagian timur Indonesia, kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, adalah tempat laut, tanah, alam, dan tradisi berpadu dalam setiap sajian. Dikelilingi perairan yang kaya hasil laut, serta tanah yang subur, Ambon melahirkan ragam kuliner. Papeda terbang dari Tulehu menjadi pembuka perjalanan rasa. Papeda ini disebut papeda terbang karena cara penyajiannya yang unik. Papeda diambil lalu diputar-putar di udara menggunakan satu tangan dengan alat khusus yang sering disebut sempe, seolah terbang hingga akhirnya mendarat di piring pelanggan. Disajikan bersama ikan kuah kuning yang kaya rempah, hidangan ini menjadi ciri khas kuliner Maluku. Berlanjut ke ikan bakar dan colo-colo. Ikan segar dibakar hingga harum, kemudian disajikan dengan sambal colo-colo. Hidangan ini disantap bersama sayur kangkung yang dicampur bunga pepaya, serta kohu-kohu, sayur khas Maluku, biasanya disajikan dengan irisan kelapa segar. Cara makan papeda pun unik. Orang Ambon tidak menggunakan sendok dan garpu, melainkan langsung menyeruput papeda dari piring. Sebagai pelengkap, rujak natsepa disajikan dengan potongan buah segar dan bumbu kacang serta gula merah khas pesisir yang manis, pedas, dan gurih, dilengkapi dengan es kelapa muda yang memberikan kesegaran. Perjalanan rasa kemudian ditutup dengan minuman khas kopi rarobang. Minuman tradisional dari campuran kopi, jahe, gula merah, cengkih, kayu manis, dan kenari. Perpaduan bahan-bahan ini menciptakan sensasi unik. Inilah perjalanan rasa kuliner khas kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Bukan sekedar makanan, tetapi warisan rasa yang hidup dari generasi ke generasi. Jakarta, kota yang berdiri dari banyak cerita. Di antara gedung tinggi dan jalan yang tak pernah sepi, budaya tetap hidup. Bahasa yang beragam, tradisi yang bertahan, dan kebiasaan yang saling bertemu. Dari pasar tradisional hingga ruang modern. Jejak budaya terus hadir dalam keseharian. Di sini, modernitas berjalan berdampingan dengan warisan leluhur. Jakarta bukan hanya tentang cepat dan sibuk, tapi tentang identitas yang terus dijaga dan keberagaman yang menyatukan setiap langkah kita. Ketoprak, makanan khas Jakarta paling terfenomenal sepanjang masa yang bernama ketoprak ini wajib banget untuk dinikmati ketika berada di Jakarta. Makanan yang terdiri dari ketupat, tahu, bihun, dan toge ini sungguh lezat, apalagi dengan siraman bumbu kacang yang siap menggoyang lidah. Soto Betawi, kuliner khas Jakarta yang selalu bikin rindu. Kuahnya kental dan gurih dari perpaduan santan atau susu. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk. Kadang ditambah jeroan, kentang, dan tomat. Aromanya makin lengkap dengan bawang goreng dan perasan jeruk nipis. Disantap hangat dengan nasi dan emping. Tapi juga cerita tentang kekayaan budaya Betawi. Makassar bukan sekedar kota pelabuhan di timur Indonesia. Makassar adalah surga kuliner, tempat di mana kekayaan rasa diwariskan turun-temurun. Kota ini memiliki begitu banyak hidangan khas, dan salah satu yang paling ikonik adalah Coto Makassar. Coto Makassar adalah hidangan tradisional yang dimasak dengan proses panjang dan penuh ketelitian. Daging sapi dan jeroan direbus secara terpisah hingga empuk, lalu dimasak kembali dalam kuah yang dibuat dari racikan rempah-rempah khas Sulawesi Selatan. Bumbu seperti ketumbar, lengkuas, bawang, dan rempah lainnya ditumis hingga harum. Kemudian disatukan dengan kaldu hasil rebusan daging. Yang membuatnya benar-benar khas adalah penggunaan kacang tanah yang dihaluskan, menghasilkan kuah yang gurih, dalam, dan berkarakter. Seluruh proses ini dimasak perlahan, bukan untuk sekedar mengenyangkan, tapi untuk membangun rasa. Karena itulah, coto memiliki identitasnya sendiri. Bukan varian, bukan turunan, dan bukan versi lain dari soto. Hari ini,
saya mengunjungi salah satu tempat coto yang cukup terkenal di Makassar, yaitu Coto Abdesir. Ciri khasnya adalah coto dengan kuah putih. Secara tampilan terlihat ringan, namun ketika dicicipi, rasa gurihnya langsung terasa. Rempahnya tetap nendang, dagingnya empuk, dan kuahnya halus lidah tanpa terasa berat. Sangat pas disantap hangat dengan ketupat. Setelah menikmati semangkuk coto yang kaya rasa, pengalaman kuliner Makassar terasa lengkap saat ditutup dengan es markisa. Segarnya asam manis markisa menjadi penyeimbang sempurna setelah hidangan bercita rasa kuat. Inilah Makassar, datang dengan rasa penasaran dan pulang membawa kenangan lewat kuliner yang tidak bisa dilupakan. Kita akan berkunjung ke ujung timur Indonesia, Papua, untuk mengenal salah satu makanan tradisional yang unik dan penuh makna. Ada ikan kuah kuning yang dimasak dengan rempah-rempah khas, kuahnya yang ringan tapi kaya rasa, dan inilah pasangan yang paling pas untuk papeda karena rasanya yang gurih dan tidak terlalu berat. Lalu selanjutnya, ada cah kangkung dan bunga pepaya. Kangkung yang ditumis sederhana supaya tetap segar, sementara bunga pepaya punya rasa khas yang sedikit pahit, tapi justru bikin makanan jadi lebih seimbang. Ada juga beberapa jenis sambal, mulai dari segar, pedas, asam. Sambal-sambal ini bisa dipilih sesuai selera. Dan ini dia menu utamanya, papeda, makanan pokok masyarakat Papua. Papeda terbuat dari sagu, bahan pangan utama masyarakat Papua sejak dahulu. Proses pembuatannya pun sangat khas. Papeda mungkin terlihat sederhana, bentuknya putih, bening, dan lengket seperti lem. Tapi jangan salah, di balik tampilannya yang unik, papeda menyimpan cerita panjang tentang budaya, kebersamaan, dan kearifan lokal masyarakat Papua. Cara makannya pun unik. Papeda tidak disendok seperti nasi. Kita menggunakan 2 batang kayu atau sumpit untuk menggulung papeda, lalu langsung dicelupkan ke ikan kuah kuning. Biasanya, papeda disantap bersama ikan kuah kuning yang kaya rempah seperti ikan tongkol atau mubara, ditambah sayur ganemo atau kangkung. Perpaduan papeda yang netral dengan kuah ikan yang gurih dan segar menciptakan rasa yang sederhana, tapi sangat nikmat. Bagi masyarakat Papua, papeda bukan sekedar makanan. Papeda adalah simbol kehidupan, persatuan, dan rasa syukur. Ia hadir dalam berbagai acara adat, pertemuan keluarga, hingga momen penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Di tengah arus modernisasi dan makanan cepat saji, papeda tetap bertahan sebagai identitas kuliner Papua. Rasanya mungkin sederhana, tapi nilai budaya dan filosofi di dalamnya sangat kaya. Jadi, kalau suatu hari kamu berkunjung ke Papua, jangan ragu untuk mencoba papeda ya, karena dengan mencicipi papeda, kamu tidak hanya merasakan makanan, tapi juga sepotong cerita dari tanah Papua. Bentuk keladi.